Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang sangat menarik tentang bagaimana kekuatan terbesar di dunia pada masanya, Angkatan Laut Kerajaan Inggris, dipaksa berjuang melewati satu abad penuh krisis. Mereka harus beradaptasi, atau nasibnya hanya akan menjadi kenangan dalam sejarah. Coba bayangkan, di tahun 1815, setelah Perang Napoleon berakhir, Angkatan Laut Kerajaan Inggris ini bukan cuma kuat, tapi mereka adalah penguasa mutlak lautan. Sebuah raksasa global yang armadanya terbuat dari kayu dan layar, nggak ada tandingannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah armada yang begitu tradisional ini bisa bertahan di zaman yang benar-benar baru? Zaman baja dan uap? Inilah kisah tentang bagaimana raksasa itu dipaksa untuk terus-menerus mengubah dirinya, menghadapi gangguan teknologi dan sosial yang belum pernah ada sebelumnya. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari puncak kejayaan mereka. Tapi, di balik semua kemegahan itu, ternyata fondasinya sudah mulai retak dan goyah. Administrasi internal mereka itu, kacau balau. Isinya birokrasi yang super rumit, dewan-dewan yang saling sikut, dan berbagai kepentingan yang saling bertabrakan. Akibatnya, efisiensi itu cuma mimpi. Coba lihat deh angkanya. Jumlah staf administrasi Angkatan Laut itu jauh lebih besar dibandingkan departemen pemerintah lainnya. Tapi, di balik angka besar ini, sistemnya itu bobrok. Yang diutamakan bukan prestasi atau kemampuan, tapi koneksi dan patronase. Dan ini contoh paling parahnya. Ada loh 2 perwira junior yang sampai rela bayar 5.000 pound sterling, jumlah yang sangat besar waktu itu, cuma untuk membuat kapten mereka sakit parah supaya pensiun. Gila kan? Ini menunjukkan betapa dalamnya kebusukan di dalam sistem promosi mereka. Sekarang, kita masuk ke ancaman eksistensial yang pertama. Sebuah revolusi teknologi yang mengancam akan membuat seluruh armada mereka menjadi rongsokan dalam sekejap. Zaman industri itu nggak mau menunggu siapapun, termasuk Angkatan Laut. Laju perubahannya begitu cepat dan tanpa ampun, memaksa mereka untuk memilih, beradaptasi, atau tertinggal jauh di belakang. HMS Warrior ini memang sebuah terobosan besar. Tapi, ada tapinya. Kapal ini juga punya kelemahan fatal. Alat kemudinya nggak dilindungi lapis baja, dan ukurannya terlalu besar untuk pertempuran jarak dekat. Jadi, dia lebih cocok disebut kapal penjelajah tempur daripada pengganti armada utama mereka. Punya teknologi baru itu satu hal. Tapi, perlawanan terbesar justru datang dari budaya mereka sendiri. Karena mesin-mesin baru, tentu saja, membutuhkan orang-orang dengan pola pikir yang baru juga. Coba bayangkan adegan ini. Tahun 1855, ada 2 laksamana, secara terpisah malah meledakkan ranjau laut Rusia saat sedang memeriksanya. Ini menunjukkan betapa berbahayanya jurang pemisah antara keberanian gaya lama dengan realitas peperangan modern yang menuntut pengetahuan teknis. Jadi intinya mereka itu serba salah, bahkan untuk urusan paling dasar seperti membayar pekerja, mereka terjebak di antara 2 sistem yang sama-sama buruk. Ini pada dasarnya melumpuhkan jantung industri Angkatan Laut itu sendiri. Oke, kita lompat ke awal abad ke-20. Ujian terberat mereka akhirnya datang, perlombaan senjata Angkatan Laut dengan Jerman, yang puncaknya adalah Perang Dunia Pertama. Pertempuran Jutland tahun 1916 jadi pukulan telak. Publik Inggris berharap ada kemenangan besar seperti di Trafalgar dulu, tapi kenyataannya jauh dari itu. Meskipun Jerman rugi lebih banyak, Inggris kehilangan 3 kapal penjelajah tempur dan armada Jerman berhasil kabur. Mitos kemenangan muda langsung hancur. Tapi, ada ancaman yang jauh lebih besar dan tak terlihat, U-boat Jerman. Mereka menenggelamkan kapal-kapal dagang dengan kecepatan yang luar biasa. Sampai-sampai, Inggris terancam kelaparan dan bisa-bisa menyerah. Doktrin taktis Angkatan Laut yang sudah mereka pegang selama puluhan tahun ternyata gagal total. Jelas, mereka butuh sebuah pendekatan baru yang radikal. Dan inilah solusinya. Dengan meninggalkan taktik lama dan mengelompokkan kapal-kapal ke dalam konvoi yang dikawal, tingkat kerugian langsung anjlok drastis. Sebuah adaptasi yang lahir dari kondisi yang benar-benar terjepit. Angkatan Laut memang keluar sebagai pemenang perang, tapi kekuatan mereka sudah berkurang. Mereka harus menghadapi dunia baru, di mana mereka bukan lagi satu-satunya negara adidaya di lautan. Untuk pertama kalinya, Angkatan Laut harus menerima kenyataan bahwa ada kekuatan lain yang setara, yaitu Amerika Serikat. Mereka harus menavigasi dunia dengan anggaran yang ketat dan geopolitik yang jauh lebih kompleks. Dan ini dia realitas keuangannya yang brutal.
Harga kemenangan adalah utang nasional yang sangat besar yang akhirnya membelenggu setiap keputusan yang akan mereka buat. Dan sekarang kita sampai di babak terakhir, di mana sebuah senjata baru akan memberikan pukulan mematikan bagi era kapal tempur. Dalam satu minggu yang sangat menentukan, dunia menyaksikan dua peristiwa yang akan mengubah segalanya. Keduanya didorong oleh satu bentuk kekuatan angkatan laut yang baru dan sangat menakutkan, kekuatan udara. Hanya dalam beberapa jam, pesawat pengebom torpedo Jepang berhasil melakukan sesuatu yang belum pernah bisa dilakukan oleh meriam angkatan laut manapun. Simbol kekuatan laut selama berabad-abad, yaitu kapal tempur, terbukti sangat rentan jika diserang dari udara. Era kekuasaan kapal tempur resmi berakhir. Pertanyaannya, apa yang akan menguasai lautan selanjutnya? Dari zaman layar hingga zaman kapal induk, kisah angkatan laut kerajaan adalah pelajaran yang sangat kuat. Bahkan bagi kekuatan yang paling dominan sekalipun, pilihannya akan selalu sama, beradaptasi atau menjadi relik yang megah.